Nah, ini nih, kasus 4 nih. Kasus 4 tentang ekuitas saham ya. Nah, terus perintahnya adalah buatlah jurnal. Jadi kita disuruh ngejurnal. Ini soalnya gampang nih. Jadi kita agak cepet aja lah ya. Nah, bentar lagi duhur. Oke, 13 Januari mengumumkan cash dividend tahun 2021 kepada pemegang saham preference dan sebesar 500 per lembar pada pemegang saham biasa. Berarti yang pertama adalah preference dulu nih. Preference yang mana sih preference? Preference berarti ini ya, ada 5%. 5% berarti berapa? 5% kita kalikan dengan 20.000 ya. 5% kita kalikan dengan 20.000, kemudian kita kalikan dengan 10.000. Ya, 5% dari 200 juta lah ya. Berarti 5 juta, ya kan ya? Kok 10 juta? Bener, Cing. 5% kali 200 juta, 10 juta, bener. Hitunganku yang salah. Ini ya, berarti 5% kita kalikan dengan 200 juta. Kan? Ini untuk preference, cash dividend pada dividend paper. Kemudian untuk saham biasanya 500 per lembar. Nah, berarti 500 kemudian saham yang beredar berapa? 200.000 yang diterbitkan. Berarti 500 dikalikan 200.000. Nah, ini ya, 500 kita kalikan 200.000. Ketemu angka 100 juta. Berarti 13 Januari seperti ini jurnalnya. Oke. 2 Februari membayarkan dividen yang diumumkan 13 Januari. Ya udah dibayarin aja ya. Berarti totalnya adalah pembayarannya cash senilai 110 juta. Dividen payable-nya kita debit senilai 110 juta. 110 dari mana? Jumlah keduanya ya. 10 ditambah 100 juta. Oke. Kalau preferensinya kumulatif gimana? Kalau kumulatif kan berarti kan tahun lalu diperhitungkan juga. Ya. Ini kan nggak ada keterangan tahun lalu udah dibayarin belum gitu. Kalau kumulatif, terus tahun lalu belum dibayarin, misalkan nih, ini kumulatif, terus tahun lalu belum dibayarin, nggak ada pembayaran dividen, berarti nanti ini dikalikan dua, ya. Ini nanti dikali dua seperti ini kalau kumulatif, ya. Kebetulan non kumulatif, itu aja. Oke. Kemudian 15 Februari menerbitkan saham biasa 20.000 lembar dengan harga 5.000 per lembar. Nilai nominalnya berapa sih? Nilai nominalnya 3.000. Nah, gampang ya kalau ini ya. Berarti kita nulis cash ya. Cashnya berapa? 5.000 kali 20.000. Nah, kemudian ada share capital ordinary. Share capital ordinary-nya berapa? Share capital ordinary-nya adalah 3.000 ya. Nilai nominalnya kita kalikan dengan lembar sahamnya. Kemudian ada share premium. Share premium itu adalah selisihnya ya. Kemudian 19 Februari membeli kembali 15.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 3.500. Berarti ini ada treasury share pada cash senilai 3.500 dikali 15.000. Nah, ketemu angka sekian. Ini ya, 3.000 kalikan 15.000. 3.500. Oke. Kemudian 24 Februari menerbitkan saham preference sebanyak 50.000 lembar dengan nilai par 20.000 kepada PT Union.
untuk ditukarkan dengan aktiva tetap berupa gedung dan tanah pada nilai wajar masing-masing sebesar 500 juta dan 750 juta. Berarti kan kita nyatet apa? Kita nyatet gedung dan tanah sesuai dengan nilainya kan? Sekian. 500 juta dan 750 juta. Kemudian kita perlu nyatet share capital preference-nya. Ada berapa sih? 50.000 lembar. Nilai nominalnya berapa? 20.000. Berarti 50.000 kita kalikan dengan 20.000. Ketemu 1 mil. Ya, ada selisih nggak? Ada. Dia masuk ke share premium. Senilai sekian. Gitu ya. Ini gampang nih. Nah, ini nih yang agak tricky nih. 19 Februari. Nah, ini kan 19 Februari kan kita beli Trisuri. Kemudian 3 Maret sama 17 Maret kita jual lagi. Jual lagi dengan harga yang pertama untung, yang kedua rugi. Nah, ini gimana? Gampang aja sebenarnya. Kalau 3 Maret berarti kan ada penjualan, kita nerima cash dong. Nah, cashnya berapa? 3.800 dikalikan jumlah yang dijual 7.000. Nah, ini ya. 1.800 kali 7.000. Kemudian kita closing treasury share-nya. Treasury share-nya itu berapa sih? Kan awal kita belikan harganya 3.500 ya. Nah ini ya, 3.500. Berarti kan 3.500 kita kalikan dengan 7.000. Berarti ada keuntungan kan, ada selisih kan. Selisih keuntungannya nanti masuk ke share premium treasury. Oke. Kemudian 17 Maret menjual kembali 5.000. Nah, ini rugi. Nah, pertama kita nulis cash-nya dulu aja lah gitu. Cash-nya berapa sih? Cash-nya kan berarti 3.100 kalikan 5.000. Nah, ini ya. Kemudian treasury share-nya kita closing. Nah, treasury share-nya kita closing senilai 3.500 kali 5.000. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada kerugian senilai 2 juta. Oke. Kebetulan kerugiannya sebatas 2 juta. Dulu ketika 3 Maret ada keuntungan 2.100.000. Kemudian 17 Maret rugi 2 juta. Kebetulan ruginya itu mati di bawah share premium. Bagaimana seandainya, misalkan aja, bagaimana seandainya misalkan ruginya tuh 2.200.000. Nah, maka rugi yang dicatat nanti sebesar nilai maksimalnya, yaitu 2.100.000. Kemudian nanti di sini sisanya masuk ke return earning. 100.000. Ini misalkan ternyata uh, nilai jualnya itu sekian. Nah, misalkan ternyata nilai jualnya sekian, berarti kan ruginya itu kan 2.200.000 ya. Nah, karena sebelumnya itu cuma untung 2.100.000, maka debit share premiumnya sebatas maksimalnya aja 2.100.000. Sisa-sisa kerugiannya nanti masuk ke return earning, gitu ya. Kebetulan aja untuk soal ini ruginya cuma 2 juta. Jadi kalau seandainya lebih, maka share premiumnya dihabiskan, sisanya nanti mengambil kerugian dari return earning. Gitu ya. Next, 30 Maret perusahaan mengumumkan pemecahan saham, share split. Ya udah, berarti tidak ada jurnal ya. Cuma nanti perlu dinoteskan aja. Jumlah lembar saham dikali 2, nilai parnya dibagi 2. Ini include dengan treasury-nya ya. Ini tadi yang aku bilang di awal nih. Ini sering-sering lupa gitu ya. Oke, kita break dulu bentar lah ya. Bentar. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Nah, ini. Jadi nanti ya treasury share yang 3.500 ini
ya. Ini juga ikut dibagi dua, ya, nilai parnya lah ibarat kata. Nilai parnya juga ikut dibagi menjadi dua. Karena apa? Karena tadi seperti pembahasan di awal ya, di Pilihan kan treasury share ini merupakan bagian dari outstanding share. Outstanding share yang dibeli lagi. Nah, termasuk bagian dari ordinary share. Nah, makanya ikut dibagi menjadi dua juga. Termasuk lembarnya nih, lembarnya dikalikan dua. Nah, yang ini juga berarti sisanya berapa? 15.000 kurangi 12.000. Sisanya kan 3.000 ya. Berarti sebenarnya bukan 3.000, melainkan 6.000. Gitu ya. Next. PT GoGo mengumumkan dividen saham kepada para pemegang saham biasa sebesar 5% dari jumlah saham yang beredar. Nah, ini nih perlu dipahami juga. Berarti kan jumlah saham beredarnya kan udah berubah ya. Awalnya berapa nih? Awalnya jumlah saham beredarnya 200.000 ya. 200.000. Kemudian ada penerbitan saham 20.000. Ya kan? Berarti kan 220.000 ya. Nah, berarti kan kita perlu mencatat share dividen. Senilai berapa? Nah, ini senilai 5%, 5% dari total jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar berapa? 20.000, 200.000 tadi ya, yang awal, kemudian ada tambahan penerbitan yang baru nih di 15 Februari 20.000. Nah, ini kan sebelum split. Nah, kalau sesudah split berarti kita perlu kalikan dua, ya kan? Kemudian kita kalikan 3.500 nilai apa nih? Nilai pasarnya tadi ya. Kas nilai sekian, 77 juta. Oke. Treasury share itu enggak dihitung ya. Karena di sini kan para pemegang saham biasa. Treasury kan nggak dipegang ya. Nggak dipegang sama pemilik saham. Yang megang siapa? Ya perusahaan sendiri gitu. Dibeli lagi. Berarti nggak beredar ya. Jadi dividen itu ya, ini penting nih. Konsep dividen itu hanya dibagikan untuk saham yang beredar. Berarti treasury nggak dapat dividen. Ya kan kalau treasury yang megang perusahaan sendiri. Ya kali perusahaan terbitin dividen terus diambil sendiri kan nggak masuk akal gitu kan. Jadi dividen itu hanya untuk saham yang beredar saja. Jadi treasury nggak dapat, ya kan? Gitu ya. Iya nggak sih? Iya, ya. Saham yang terbit ya. Bentar, kamu nanya jadi aku bingung tadi mau ngomong apa. Bener kok, bener ya. Berarti kan 200.000 yang telah diterbitkan. Oke. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Bener, 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 bener. Bener ya. Jadi yang dividen itu untuk saham yang diterbitkan, bukan yang beredar saja. Kalau kalau ini ya, ya. Kalau untuk share dividen berarti nanti 5% kita kalikan 200.000 ditambah 20.000. Ini kan berarti kan total saham yang beredar ya. Sorry, total saham yang diterbitkan, bukan hanya yang beredar. Makanya di sini kita tidak mengurangi treasury. Berarti di sini udah include treasury ya. Sorry, sorry, sorry. Tadi salah ya. Tadi salah ya. Tadi enggak. Berarti treasury tetap dapat ya. Tetap dapat karena bentar deh. Aku jadi bingung. Bentar. Sorry, di sini dari jumlah saham yang beredar. Ya, aku jadi bingung. Udah lapar. Bentar, bentar, bentar. Ini tak garisin. Tadi benar ya. 5% dari jumlah saham yang beredar. Sorry, sorry, sorry. Berarti treasury nggak dapat dong. Bener dong. Berarti ini bukan 77 juta ya. Nggak salah nih ya. Nah, berarti perlu kita kurangin 15.000 ya. Kemudian kita tambah
7.000, kita tambah 5.000. Nah, seperti ini ya. Nah, apakah hasilnya berapa tadi? 434.000 lembar, benar nggak? 434.000. Coba cek. 200.000. Nah, berarti kan 200.000 ya. Ditambah 20.000, dikurangi 15.000, ditambah 7.000, ditambah 5.000 ya. Nah, ini ya. Terus ini dikalikan 2. Ya, benar ya. Yang benar adalah 434.000. Oke. Jadi, sorry. Tadi aku salah ya. Jadi yang dapat dividen benar, yang hanya saham beredar aja. Treasury yang nggak dapat gitu. Karena kan treasury dipegang sama perusahaan itu sendiri. Jadi 434.000 lembar kita kalikan dengan harga pasar sahamnya adalah 3.500. Seperti itu. Oke. Kemudian ada ordinary share dividend distributable. Nah, ini ya. Nah, ini angkanya apa? Angkanya adalah 5% dikalikan dengan jumlah saham beredar tadi ya 200.000 ditambah 20.000 dikurangi 15.000 ditambah 7.000 ditambah 5.000 kalikan 2 dikalikan dengan harga nominalnya. Nilai nominalnya berapa sih? Nilai nominalnya kan awalnya kan 3.000 ya. Nah, ini ya. Nilai nominal capital ordinary kan awalnya 3.000. Nah, karena adanya split berarti dibagi 2 sehingga menjadi 1.500. Berarti nanti di sini kita kalikan dengan 3.000 dibagi 2. Nah, ini harga nominalnya. Gitu ya. Kemudian ada share premium. Share premium mah sisanya aja gitu. Nggak ada hitungan yang ribet kalau share premium. Oke, 31 Maret. Kemudian 15 April dia menerbitkan. Ketika menerbitkan ya udah gampang aja. Kita tinggal menutup ordinary share-nya diganti dengan yang namanya share capital. Angkanya sama 32.550. Ini ya. Kemudian 23 April PT Gogo menerbitkan 30.000 lembar saham biasa pada harga 3.500. Berarti cash yang diterima berapa? Cash yang diterima adalah 3.500 dikalikan dengan 30.000 lembar. Ya kan sekian. Kemudian nilai nominalnya. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Nominalnya udah berubah ya. Nominalnya sekarang bukan 3.000 lagi, melainkan 3.000 bagi 2. Karena ada split tadi ya. Dikalikan 30.000. Nah, kemudian di sini share premiumnya adalah si hanya. Selesai udah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, mungkin ini tambahan nih, tambahan dikit ya. Di sini kan ada trisuri. Trisurinya kan masih sisa ya, berarti ya. Berarti trisurinya sisa berapa nih? Trisuri. Awalnya kan 15.000 dikurangi 7.000 kurangi 5.000. Nah, berarti kan berapa? 3.000 ya. 3.000 dengan nilai nominalnya adalah 3.500. Ini before split. Nah, kemudian after split dia ikut ke split juga dong. Berarti 6.000 lembar ya. 3.500 bagi 2 berapa? 1.750 ya. Nah, berarti sekarang seperti ini. Kondisinya seperti ini. Jadi misalkan ini tambahan soal aja ya, tambahan soal aja dari aku. Misalkan uh, pada 30 April ya menjual kembali treasury share
Ya kan, senilai nilai pasarnya misalkan 2000 deh. Jangan deh, rugi aja 1.500. Senilai RP 1.500. Ini ya, sejumlah misalkan yang dijual adalah 3.000 lembar. Nah, kalau kayak gini jurnalnya gimana? Nah, berarti kan kita perlu ngejurnal 30 April 2022 ya. Nah, berarti kita jurnal cash, kita dapat cash ya. Kita dapat cashnya berapa? Kita dapat cash senilai 1.500. 1.500 dikalikan 3.000 lembar. Nah, dapat cash senilai 4.500.000. Kemudian treasury-nya kita closing. Treasury-nya kita tutup. Kan udah berubah kan, nilai nominalnya kan udah berubah ya. 1.750 dikalikan 3.000 berarti yang dijual. Sekian, ya kan? Berarti ada kerugian. Kerugiannya berapa? Nah, kerugiannya kan melebihi dari total share premiumnya dia. Total share premiumnya dia sekarang berapa? Awalnya kan 2.100.000. Kemudian dikurangi 2 juta. Berarti ada saldo share premium 100.000. Berarti kita hanya bisa menjurnal share premium treasury di debit itu senilai 100.000 aja. Nah, sisanya karena dia rugi akan mengurangi return earning. Nah, ini ya, return earning. Senilai berapa? Senilai kerugiannya. Ini kurangin ini, kurangin ini. Seperti ini. Ini ya, ini misalkan aja ini tambahan soal dari aku. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Ditanyakan nggak? Ini ya. Nah, jadi treasury juga ikut ke split ya. Nah, kalau treasury ternyata dia rugi lebih dari share premium, maka yang boleh kita debit share premiumnya adalah sebesar saldo maksimalnya aja. Kalau emang udah habis, maka nanti masuk ke return earning. Ya, oke, selesai. Nggak ada yang tanyakan lagi kan ya? Udah lapar. Yang ordinary share 32 apa 550 tadi caranya gimana? Ini ya. Nah, ini ya. 5% dikalikan saham yang beredar. Nah, saham yang beredar kan ini ya. Nah, 200.000 ditambah 20.000 dikurangi 15.000 ditambah 7.000 ditambah 5.000. Nah, ini kan yang beredar nih. Kemudian kita kalikan dengan 2. Kenapa kita kalikan dengan 2? Karena kena split ya. Split 2 for 1. Kemudian kita kalikan dengan nilai parnya. Nilai parnya juga kena split ya. Awalnya 3.000 jadi dibagi 2. 1.500. Ketemulah angka 3255. Oke ya, kita cukupkan, kita akhiri. Kita berdoa dulu, doa mulai. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ujiannya. Dadah.